tutup. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita saat teduh. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kita masih diberikan dan memiliki waktu yang terbaik untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga yang memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya mau menyapa kita semua. Saya mau katakan setiap jemaat Tuhan ataupun setiap wanita-wanita yang mengikuti ibadah ini, mengikuti kata-kata saya wanita hebat. Mari kita sama-sama katakan, saya wanita hebat. Diberkatilah kita semuanya, wanita-wanita yang hari ini memperingati Happy Mother's Day atau Hari Ibu atau Hari Mama. Berbahagialah kita wanita yang diberikan anugerah untuk menjadi ibu bagi anak-anak kita. Nama Yesus, nama yang sungguh indah. Terpuji namanya karena nama Yesus, dan kita mau cinta Dia selalu sampai akhir hayat hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian sungguh indah nama Yesus. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iringi Dia selalu sampai akhir hidup. Sungguh indah nama Yesus. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iringi Dia selalu sampai akhir
selama-lamanya. Begitu besar kasih Allah bagi kita, dan percayalah anak cucu kita tetap diberkati oleh Tuhan, dan anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Setiap waktu dalam perjalanan hidup kita, hanya Tuhan yang kita perlu, hanya Tuhan yang kita andalkan. Tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan jalan yang kita tempuh akan semakin sukar dan semakin sulit. Tanpa Tuhan kita tidak memiliki satu pegangan, tetapi bersama Yesus ada kekuatan yang kita dapatkan. Karena Dia tak pernah mengecewakan kita. Dia yang selalu menjawab setiap doa-doa kita. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan.
Engkau Tuhan yang selalu menjaga hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, Engkau Allah yang selalu menjaga hati kami, untuk kami selalu tertuju kepada Tuhan, untuk kami mengarahkan pandangan hati kami, mata hati kami hanya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk kekuatan yang terus Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa berdiri teguh dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di hari Sabat yang indah ini, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan, untuk kami bisa memberikan waktu kami yang terbaik, untuk kami bisa meninggalkan semua aktivitas kami, semua kesibukan kami, untuk kami duduk diam menghadap hadirat Allah. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita-Mu yang berlimpah-limpah. Penuhi kami dengan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui ibadah hari ini, di hari yang sangat istimewa bagi setiap kaum wanita, di mana Tuhan, hari ini kami memperingati Hari Mama. Bagi kami sebagai anak, kami bersyukur kami memiliki seorang mama yang luar biasa dalam hidup kami, yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kami mau mengambil teladan yang terbaik untuk kami lakukan bagi anak-anak kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi wanita yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai kami untuk kami bisa menjadi panutan dan teladan bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, sehingga seisi rumah kami boleh bangga memiliki seorang mama dalam kehidupan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui hari Sabat ini Tuhan, kembali kami rindu, dan kami selalu rindu untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Karena kami tahu, tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan, hati kami terasa hampa, hati kami terasa kosong. Kami butuh kekuatan firman-Mu Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan, ketika kami mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami, hati, jiwa, pikiran kami, bahkan pendengaran kami hanya tertuju untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan, sehingga kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terpuji dan termulia nama-Mu untuk selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekuntum bunga anyar di dada, kita selalu teringat akan Mama. Kasih Mama itu tulus dan tidak ada duanya. Yang pertama kasih Tuhan Yesus, yang kedua kasih Mama. Dan jangan pernah kita sia-siakan kasih seorang mama dalam kehidupan kita. Semasa dia masih hidup, mari kita hormati dia,
Kalau bisa kita membalas kebaikan mama dalam kehidupan kita, lakukan selagi dia masih hidup. Jangan sampai beliau sudah tidak ada, perlu ada penyesalan dalam hidup kita. Mari kita lakukan yang terbaik untuk mama kita. Kita nyanyikan lagu Sekuntum Bunga Anyar di Dada. Teringat akan
kita akan mengucapkan pengakuan iman Marsudi. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan responsoria. Diambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Kita akan saling bertanggapan. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan kambing dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jendela, jari-jarinya memegang pelita. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula semuanya yang memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya yang memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya
merenungkan Taurat Tuhan, dan terus belajar untuk bisa melakukan Taurat Tuhan dalam kehidupannya siang dan malam. Firman Tuhan, kami persilakan hamba Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu Jemaat yang ada di sini dan juga baik Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu masih memberikan waktu yang khusus untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya berdoa untuk dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh kaum wanita, seluruh kaum ibu yang ada, baik yang ada di gereja kita maupun yang ada di seluruh dunia. Selamat Hari Ibu, Happy Mother's International Day, ya, Happy International Mother's Day. Dan sangat bersyukur sekali ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh menjadi seorang wanita, kita boleh menjadi seorang ibu yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa mengasihi, untuk bisa menjadi saluran berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk ke dalam doa firman Tuhan, saya ingin menceritakan bagi kita semua sebuah kisah, ya, sebuah kisah tentang seorang nenek yang selalu dipanggil Granny oleh cucu-cucunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Granny ini memiliki cucu-cucu yang sedang beranjak remaja. Nah, tentu saja karena mereka sedang beranjak remaja, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka ajukan kepada Granny-nya. Ya, kadang-kadang pertanyaannya lebih bersifat usil, lebih bersifat bercanda, hanya sekedar ingin bikin guyonan dengan Granny-nya. Nah, satu ketika cucu-cucu Granny ini pulang dari sekolah, mereka menemui Granny-nya dan lalu kemudian bertanya kepada Granny-nya. Seperti ini pertanyaannya, Granny, apakah engkau masih ke gereja? Granny-nya menjawab dengan tersenyum dan berkata, ya cucu-cucuku, ya
Aku masih ke gereja. Sampai saat ini aku masih ke gereja. Lalu kemudian cucunya bertanya kembali, nah Granny, bisakah engkau memberitahu kami apa yang engkau peroleh ketika engkau datang ke gereja? Kira-kira apa Injil minggu lalu? Lalu kemudian Granny-nya berkata, cucuku, tidak semua Injilnya bisa aku ingat. Seperti itu kata Granny-nya. Lalu kemudian mereka bertanya lagi, lalu apa yang dikhotbahkan pendeta minggu lalu, Granny? Sama sih seperti Injil yang dikhotbahkan. Tidak semua aku bisa ingat dengan baik. Maklumlah, Granny sudah tua, pikun, sering lupa. Tetapi cucu-cucuku, aku ketika pendeta itu berkhotbah, aku merasakan satu kekuatan yang luar biasa. Aku merasakan satu sukacita yang luar biasa. Dan aku sangat menyukai khotbah tersebut. Lalu kemudian cucunya berkata, so Granny, jika memang tidak ada untungnya engkau ke gereja dan tidak ada untungnya yang engkau dapatkan apapun dari Tuhan, mengapa engkau harus ke gereja? Mengapa engkau harus beribadah? Kalau tidak ada untungnya, tidak ada yang kau ingat, tidak ada yang kau dapatkan. Lalu kemudian Granny-nya pun terdiam. Dia terdiam, dia merenung, dan cucu-cucunya sudah, aduh, kelewatan gak candaan kami nih sama Granny. Lalu kemudian Granny-nya berkata, Tom, kamu pergi ke kamar Granny dan kamu lihat di atas lemari ada sebuah tas rajutan. Ambillah tas itu. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tas rajutan tersebut sangat kotor karena sudah lama tidak dipakai. Kemudian tasnya itu berwarna usang kulitnya. Lalu kemudian Granny-nya berkata, Tom, pergilah kamu ke mata air dan isilah tas rajutan tersebut dengan air. Lalu kemudian Tom terkejut dan berkata, what? Granny, kamu pasti bercanda. Tas rajutan ini diisi dengan air? Bagaimana mungkin? Lalu kemudian Granny-nya berkata, pergilah dan lakukanlah. Lalu kemudian Tom, cucu yang sangat baik bukan ya? Lalu kemudian datang ke mata air. Dia isi tas rajutan tersebut dengan air. Nah, sepanjang jalan ketika dia membawa tas rajutan tersebut, Bapak Ibu, air menetes demi tetesan dari tas rajutan tersebut, menetes membasahi sepanjang jalan. Lalu kemudian Tom sampai ke depan Granny dan berkata, lihat Granny, aku kan sudah bilang airnya tidak ada di dalam tas rajutan. Ini sesuatu yang percuma. Lalu kemudian Granny berkata, kamu benar Tom, tidak ada air di dalam tas rajutan tersebut. Tetapi lihatlah betapa bersihnya tas itu sekarang, betapa putihnya di dalam tas tersebut. Tom, dengan baik-baik, kata Granny, kamu tahu, tidak ada hal yang sia-sia saat kamu datang ke gereja. Dan kamu tahu, tidak ada hal yang tidak baik saat kamu beribadah. Dan ingatlah bahwa semua yang baik akan kamu dapatkan ketika kamu mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sependapat dengan Granny. Tidak ada hal yang tidak baik yang tidak akan kita dapatkan pada saat Bapak Ibu duduk di tempat ini, pada saat Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, memberikan waktu 1-2 jam untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Dan percayalah, semua hal yang baik akan Bapak Ibu dapatkan ketika kita memberikan waktu untuk beribadah dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terutama ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, sama seperti tas rajutan yang diisi dengan air, Anda akan dibersihkan, Anda akan mengalami sukacita, Anda akan mengalami berkat. Nah, Bapak Ibu, untuk itu mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada Allah Bapa
Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang istimewa bagi semua kaum wanita, bagi semua kaum ibu Tuhan yang ada di dunia ini, di mana setiap negara boleh merayakan, mengingat bagaimana luar biasanya sosok seorang ibu. Dan juga kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan, dan boleh diizinkan Allah untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami Bapa, sehingga waktu ini adalah waktu yang benar-benar kami dapat pakai untuk duduk diam dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa agar Roh Kudus bekerja di dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami tahu bahwa firman Tuhan itu akan ditanam di dalam hati kami dan akan berakar dengan kuat dan akan berbuah dengan manis di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan juga Tuhan, hamba berdoa untuk hamba secara pribadi sebagai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dan mampukanlah hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan bertemakan tentang gaya hidup wanita Kristen. Tema khotbah saya pada hari ini adalah gaya hidup wanita Kristen dalam rangka menyambut Hari Ibu se-internasional. Nah, untuk itu mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat yang ke-27. Ya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian dari Kejadian 1 ayat yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekali lagi saya katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada hari ini dari Kejadian 1 ayat 27 kembali mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang bagaimana? Ciptaan Tuhan yang istimewa, ciptaan Tuhan yang berharga. Kenapa istimewa? Kenapa berharga? Oleh karena kita imago Dei, segambar dengan Allah kita, segambar dengan pencipta kita. Itulah yang menjadikan kita sangat istimewa. Itulah yang menjadikan kita sangat berharga. Oleh karena kita segambar dengan Allah yang menciptakan kita. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu Anda ketahui, segambar itu beda dengan mirip. Segambar itu bukan mirip, Bapak Ibu. Saya mau jelaskan hal itu dengan baik. Contohnya, Bapak Jokowi punya orang yang mirip dengan dia. Mirip secara wajah, tapi belum tentu dengan sifat dan karakternya. Mungkin mirip dengan suara, tapi belum tentu mirip dengan karakter daripada Bapak Jokowi. Kemudian seperti mantan presiden kita, Bapak almarhum Gus Dur, dia juga punya orang yang mirip dengan dia. Tetapi mirip hanya secara wajah, secara jabatan tidak mirip kan, secara keluarga tidak mirip, hanya mirip secara wajah. Seperti Ibu Presiden Megawati, mantan presiden kita juga punya wanita yang mirip dengan dia, bahkan mirip sekali Bapak Ibu, mirip sekali. Tetapi hanya mirip secara wajah, hanya mirip secara suara. Jadi itu bukan gambaran, itu hanya kemiripan. Contoh Agung juga punya yang mirip dengan contoh Agung. Siapa lagi kalau bukan anak kami Meme. Jadi Bapak Ibu sering saya usilin, sering saya candain Meme. Saya selalu bertanya kepadanya, Meme pesek mirip siapa? Meme pesek hidungnya mirip siapa? Dia jawab, dia pikir, Papa. Dia bilang seperti itu. Terus saya tanya lagi, Meme keriting mirip siapa? Papa. Dia bilang lagi mirip Papa. Terus saya bilang lagi, jadi Meme jelek atau cantik? Dia bilang leh, artinya jelek. Berarti Papa ganteng atau jelek? Dia bilang lagi leh,
pada saat itu kami ketawa terbahak-bahak karena mendengarkan komentar dari Meme. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu saya menjelaskan kepada Meme, tetap saya bilang sama Meme, Meme, kamu itu cantik, Papa itu ganteng. Saya mau tekankan bahwa gambaran Allah di dalam diri kita itu semuanya itu baik, gitu loh. Saya mau jelaskan seperti itu kepada Meme, bahwa kita ini segambar dengan Allah. Tidak ada yang jelek di dalam diri kita, tidak ada yang tidak baik di dalam diri kita. Semuanya itu baik pada mulanya. Ya, jadi gambaran Allah itu begitu baik, diberikan Allah di dalam pribadi kita, diberikan Allah di dalam diri kita. Lalu Bapak Ibu, apa yang menyebabkan pada saat ini manusia tidak lagi mampu mencerminkan gambaran Allah tersebut? Kenapa gambaran Allah itu jadinya tidak ada lagi di dalam diri manusia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran Allah itu menjadi pudar, gambaran Allah itu menjadi tidak ada lagi di dalam diri manusia ketika manusia melakukan dosa. Ketika manusia melakukan kejahatan, maka gambaran Allah yang baik di dalam diri kita itu menjadi hilang, menjadi pudar oleh karena dosa, oleh karena kejahatan yang kita lakukan. Makanya sulit sekali di masa-masa sekarang ini kalau dikatakan kamu segambar dengan Allah. Masa sih? Pasti orang bertanya seperti itu. Tapi memang kita adalah gambaran Allah. Gambaran Allah yang baik ada di dalam pribadi kita, tetapi oleh karena dosa, maka gambaran Allah itu menjadi rusak. Nah, sama seperti kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai wanita, sebagai seorang wanita, sebagai seorang mama yang diciptakan oleh Allah, yang dibentuk oleh Allah, gambaran Allah yang baik itu ada di dalam diri kita sebagai wanita. Gambaran Allah yang begitu baik itu ada di dalam kita, yang menjadikan kita sangat berharga, yang menjadikan wanita itu sangat istimewa. Tetapi gambaran Allah itu menjadi pudar, tidak ada lagi di dalam diri kita kalau kita melakukan dosa. Saya kasih contoh. Sering oleh karena dosa kita, oleh karena kejahatan kita, gambaran Allah itu rusak, ibu-ibu. Saya kasih contoh ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah wanita sering sekali sekarang dibilang wanita cerewet. Nggak pernah kan ada dibilang pria cerewet, laki-laki cerewet. Nggak pernah, ibu-ibu. Nggak pernah tuh. Yang ada adalah wanita cerewet, perempuan cerewet. Loh, kok gitu ya? Kok kita malah dibilang wanita cerewet? Kenapa, ibu-ibu? Nah, itu menjelaskan karena kalau wanita itu kenapa dibilang cerewet? Karena kalau dia marah, marahnya itu gak akan selesai-selesai. Marahnya itu berlanjut kayak episode Dakor, drama Korea, kayak episode sinetron Fitri, ada sambungannya. Jadi kalau wanita ketika dia marah nggak ada habis-habisnya, maka itulah kenapa dia dibilang cerewet. Padahal ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27. Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, hal ini menyatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, baik itu laki-laki, baik itu wanita, jangan pernah marahnya itu pakai episode gitu loh. Jangan berkelanjutan. Kata Tuhan, marah ya marah, tapi sampai di situ saja. Marah itu akan menjadi dosa ketika marah itu kita simpan di dalam hati kita simpan di dalam pikiran kita, yang menyebabkan kita makan hati, yang menyebabkan kita menjadi dendam, yang menjadikan kita sakit hati, yang menjadikan kita akan
harta warisan, kemudian empat-empatnya jadi korban pembunuhan. Loh, kok bisa? Ya karena itu tadi, ya kan? Ada kemarahan di dalam hati setiap saudara yang satu dengan saudara yang lain, sehingga saling bunuh-bunuhan. Bahkan keponakan jadinya membunuh pamannya. Saudara dengan saudara saling membunuh, keponakan membunuh paman. Apa yang didapatkan? Warisan tidak didapatkan, keponakannya masuk penjara, satu keluarga tercerai berai. Itu karena kemarahan, Bapak Ibu. Jadi kemarahan itu sangat-sangat tidak baik kalau marah itu pakai episode, pakai berkelanjutan. Nah, itulah yang merusak gambaran Allah di dalam diri kita. Lalu kemudian selain wanita cerewet, apalagi dibilang? Jadi buat ibu-ibu, kalau Anda tidak mau dibilang wanita cerewet, jangan suka menyimpan kemarahan, jangan suka memendam kemarahan. Kalau marah, sudah cukup pada saat itu juga. Habis itu nggak ada lagi episode kedua, ketiga, dan keempat. Selesaikan pada saat itu juga. Jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Kemudian ibu-ibu, apa lagi yang membuat gambaran Allah itu rusak di dalam diri kita? Contohnya, sering sekali wanita disebut wanita penyebar gosip. Wanita penyebar gosip. Nggak pernah ada bapak-bapak dibilang bapak-bapak penyebar gosip. Nggak pernah ada dibilang pria penyebar gosip. Nggak pernah ibu-ibu. Yang dibilang adalah wanita penyebar gosip. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang lewat di satu rumah, terus lihat di situ di rumah itu ada ibu-ibu kumpul, bahkan sambil ketawa-ketawa, pertama sekali saya yakin yang di dalam pikiran orang yang lewat itu akan berpikir seperti ini. Siapa lagi yang mereka bicarakan? Seru banget ya. Siapa itu ya? Jangan-jangan gue yang dibicarakan. Padahal belum tentu kan? Belum tentu kalau ibu-ibu kumpul di satu rumah, belum tentu membicarakan orang lain. Bisa saja ketawa-ketawa karena membicarakan tentang anak-anaknya yang lucu. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Karena memang ibu-ibu yang suka buat seperti itu juga. Kalau kumpul, kebanyakan gimana? Kebanyakan membicarakan hal-hal yang tidak baik. Walaupun tidak semuanya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tidak semua ibu-ibu kalau kumpul itu membicarakan hal yang tidak baik. Tetapi oleh karena kebanyakan ibu-ibu kalau kumpul sering membicarakan hal yang tidak baik, maka dibilanglah wanita penyebar gosip. Itu dua contoh yang saya berikan pada hari ini yang membuat gambaran Allah yang baik di dalam diri seorang wanita akhirnya rusak. Kita nggak mau kan ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita nggak mau kan Bapak Ibu jemaat seperti itu image kita. Gambaran Allah yang baik itu rusak. Lalu bagaimana caranya supaya gambaran Allah yang baik yang di dalam diri kita itu tetap terpelihara, tetap terjaga? Ada prinsip 3K, Bapak Ibu jemaat sekalian. Ada prinsip 3K yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah prinsip yang pertama yaitu kegunaan. Ya, saya ulangi ya, prinsip kegunaan. Untuk itu mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi ya, ini firman Tuhan yang sangat baik sekali ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, anak pemuda, anak remaja, dengarkan saya baik-baik. Nah, prinsip kegunaan ini artinya gini loh, bahwa penting sekali di dalam kehidupan sehari-hari kita itu baiknya harus selalu evaluasi diri sendiri. Evaluasi diri sendiri, mengevaluasi hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengajukan pertanyaan, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah hal yang aku lakukan di dalam kehidupan sehari-hariku
memberikan kegunaan. Apakah hal yang kulakukan di dalam kehidupan sehari-hariku memberikan manfaat tidak hanya bagi diriku sendiri, tetapi juga bagi orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita, orang-orang seiman, orang-orang masyarakat sekitar. Apakah hal yang kulakukan itu membawa kegunaan atau tidak? Saya berikan satu contoh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, para anak pemuda dan anak remaja. Nah, ada seorang wanita yang bernama Matilda, ya. Ini merupakan satu cerita, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jemaat sekalian. Ini satu cerita yang sangat baik sekali dan pesan moralnya sangat bagus sekali. Jadi ada seorang wanita bernama Matilda. Nah, cerita ini berjudul Membeli Sebuah Gengsi. Jadi ada ceritanya gini. Ada seorang wanita bernama Matilda yang memiliki suami, profesinya seorang guru. Nah, Bapak Ibu tahulah ya, kira-kira gaji guru itu ya standar lah pada masa Matilda pada saat itu. Standar sekali. Jadi Matilda ini seorang wanita yang selalu berharap bahwa ingin menjadi wanita yang terpandang, wanita yang terhormat, wanita yang bergaul dengan orang-orang kaya, wanita yang bergaul dengan orang-orang hebat. Nah, akibatnya Matilda sering sekali berangan-angan dan sering sekali mengeluh dengan kehidupannya. Kenapa sih suamiku ini gak bisa jadi seorang yang hebat, guru, gajinya pun pas-pasan. Jadi setiap hari di dalam kehidupannya itu dia selalu mengeluh dan mengeluh. Nah, satu hari Bapak Ibu, impiannya untuk bisa berada di kalangan orang-orang hebat, di kalangan orang-orang hartawan, ada pintu terbuka. Nah, suatu hari dia punya suami diundang, diberikan satu undangan ya oleh wali kota mereka. Pada saat itu wali kotanya dikasih undangan, Pak Guru datang ya. Nah, seperti itu. Ketika datang suaminya pulang dari sekolah mengajar sampai ke rumah, dia katakan itu kepada Matilda. Wow, Matilda sangat bahagia sekali. What's impianku satu langkah akan tercapai. Aku akan berkumpul dengan orang-orang kaya, orang-orang bergengsi, orang-orang hebat. Wah, luar biasa. Lalu kemudian akhirnya dia banyak permintaan deh sama suaminya. Aku mau beli gaun baru, Papa. Malu dong, aku gak punya gaun yang bagus, gak punya gaun yang cantik. Gaunku ini kusam, Papa juga jasnya udah belel. Masa kita datang ke pesta wali kota dengan baju yang seperti ini? Halo Papa, aduh jangan deh. Ya, suami namanya juga pengen istrinya bahagia, pengen istrinya happy. Oke lah, dia buka tabungannya. Padahal sebenarnya tabungan itu disimpan, dia punya rencana mau membeli rumah. Karena kan nggak mungkin kontrak terus ya kan. Dia simpan uangnya itu untuk bisa membeli sebuah rumah. Kecil pun nggak apa-apa lah, yang penting rumah sendiri. Tetapi oleh karena istrinya yang terus merengek-rengek meminta ini itu menuju pesta tersebut, ya sudah. Lalu pergilah mereka ke toko membeli baju-baju yang ya bisa dikatakan baju-baju yang lumayan mahal lah ya untuk dipakai di sebuah pesta. Lalu kemudian Matilda memiliki seorang kawan, dia pengen supaya bajunya itu semakin lebih bagus, semakin lebih berkilau, semakin lebih wow. Dia mau pinjam perhiasan milik kawannya. Lalu kemudian kawannya meminjamkan sebuah perhiasan. Kawannya berkata, jangan sampai hilang ya, gitu ya. Jaga bagus-bagus ya. Perhiasan itu memang sangat bagus sekali dengan harga yang sangat lumayan ya. Kalau kata kawannya, wah ini perhiasanku mahal loh gitu ya, seperti itu kata kawannya, jaga bagus-bagus ya. Lalu kemudian dipakailah, dan benar Bapak Ibu, pada hari H di pesta itu Matilda begitu sangat bahagia dengan baju yang mahal, dengan perhiasan yang mahal. Pada saat itu dia menjadi perhatian semua orang. Wajahnya yang cantik dengan perhiasan, dengan baju yang mahal membuat beberapa ibu-ibu pejabat datang mau ngobrol dengan dia. Wah, semakin bahagialah hatinya. Lalu kemudian mereka pulang sampai di rumah. Matilda terkejut karena ternyata kalung yang dia pinjam punya kawannya itu hilang.
Astaga Tuhan, bagaimana ini? Dia panik. Dia pergi menyusiri setiap jalan, sepanjang jalan menuju arah rumah wali kota itu. Tidak ada. Oh Tuhan, bagaimana ini? Lalu kemudian Matilda mau berniat mengganti kalung yang dipinjamkan dari kawannya itu. Dia lihat di toko perhiasan. Wah, kalungnya harganya sangat mahal sekali. Harganya sekitar puluhan juta. Bapak Ibu, puluhan juta rupiah. Dan membuat Matilda, Tuhan bagaimana nih, aku tidak bisa menggantikan puluhan juta ini. Oh tidak, bagaimana ini? Lalu suaminya, karena suaminya sangat baik hati lagi dan ingin membuat istrinya tidak bersedih, Bapak Ibu tahu, dia bekerja dengan keras. Dia meminjam uang dari bank untuk bisa menggantikan kalung tersebut. Lalu kemudian Matilda membeli kalung itu dari toko tersebut dan mengembalikannya kepada kawannya. Dan Bapak Ibu, untuk membayar cicilan pinjaman dari bank tersebut membutuhkan waktu 10 tahun. Semua digadaikan. Impian punya rumah sendiri pun tidak bisa lagi. Mobil pun terpaksa digadaikan. Semua digadaikan untuk bisa membayar cicilan dari bank tersebut. Setelah 10 tahun, maka lunaslah semua pinjaman dari bank itu. Suatu hari, Bapak Ibu, Matilda bertemu kembali dengan temannya. Dan dia menceritakan kisahnya kepada temannya itu. Temannya terkejut. Dia berkata kepada Matilda, "Hah? Kau beli kalung yang aku pinjamkan kepadamu dengan harga puluhan juta?" "Ah, Matilda, kau tahu kalung itu adalah kalung imitasi. Kalung itu hanya bernilai 1 juta rupiah, Matilda. Aku tidak pernah membeli kalung yang asli yang di toko perhiasan itu. Mana mungkin aku sanggup. Aku hanya membelinya 1 juta rupiah." Ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, pada saat Matilda mendengarkan hal itu, dia pingsan. Bagaimana tidak? 10 tahun dia menghabiskan waktunya, dia membuat suaminya menghabiskan uangnya oleh karena sebuah gengsi yang sama sekali tidak berguna. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita berlaku seperti Matilda. Apa yang kita lakukan di dalam hidup kita penting sekali kita ketahui. Apakah berguna? Apakah bermanfaat bagi orang-orang di sekitarku? Jangan sampai melakukan kesalahan seperti Matilda. Karena harga sebuah gengsi membuat banyak kerugian di dalam hidupnya. Jadi yang pertama sekali, Anda ingin menjaga gambaran Allah di dalam diri kita, yaitu dengan kegunaan. Berguna nggak yang aku lakukan? Yang kedua, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu konstruktif atau prinsip membangun. Nah, teladan kita, Bapak Ibu Jemaat sekalian, dalam hal ini, prinsip membangun ini, teladan kita yang paling tepat adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya mau jelaskan sama Bapak Ibu, Tuhan Yesus kita sepanjang waktu di dalam kehidupannya, yang dia lakukan adalah membangun, dan membangun. Ketika dia bertemu dengan orang banyak, yang Yesus lakukan apa? Dia membangun orang banyak dengan mengajarkan firman Tuhan. Dia ajarkan untuk melakukan hal yang benar. Dia ajarkan untuk melakukan hal yang baik kepada semua orang banyak. Apalagi hal membangun yang dilakukan Yesus. Dia memberi makan 5.000 orang yang kelaparan. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Selanjutnya, pada saat dia bersama dengan sahabat-sahabatnya, yaitu murid-muridnya, apa yang dilakukan Yesus? Ketika mereka berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, ketika Yesus berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, dia membangun semangat mereka dengan firman Tuhan. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang firman Tuhan. Dan Anda lihat, Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, apa yang terjadi kepada mereka ketika Yesus membangun mereka dengan firman Tuhan? Mereka menjadi 4 orang rasul-rasul Kristus yang sangat terkenal. Sampai akhir hidup mereka menggunakan hidupnya untuk memberitakan Injil. Yesus membangun mereka dengan sangat luar biasa. Ketika Yesus sendirian, apa yang dilakukan Yesus? Dia membangun dirinya, dia membangun hubungannya dengan Bapanya yang di surga.
Yesus menghabiskan waktu ketika sendirian dengan berdoa, membangun kekuatan, membangun komunikasi dengan Bapaknya. Supaya apa? Supaya Yesus semakin diperlengkapi untuk melakukan tugasnya selama dia ada di dunia ini. Tugas yang paling utama, menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Yesus adalah teladan kita yang paling terbaik, Bapak Ibu. Dia membangun, dan membangun. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana hidup kita? Apakah pada saat ini kita sudah menjadi seperti Yesus, membangun di dalam kehidupan kita, atau sebaliknya merusak gambaran Allah itu dengan sikap kita, dengan perkataan kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi pada saat kita menjadi gambaran Allah, pertama sekali yang harus kita lakukan, mulailah dengan membangun perkataan yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Mari yuk. Bukan tugas yang sulit sebenarnya Bapak Ibu. Mari coba, dengan pertolongan dari Tuhan kita akan dimampukan membangun perkataan yang baik. Mulai dari kata-kata dulu, lanjut dengan sikap, tindakan, perbuatan, membangun di mana perlu, agar orang-orang di sekitar kita memperoleh kasih karunia Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, tadi yang pertama prinsip kegunaan, yang kedua prinsip membangun, dan yang ketiga dan merupakan poin yang terakhir adalah prinsip untuk memuliakan kemuliaan Allah. Prinsip untuk memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gaya hidup Kristen yang untuk memuliakan Allah adalah merupakan tujuan yang paling utama. Kenapa kita diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah? Kenapa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, penting banget kita ingat ini baik. Saya mau kasih gambaran dalam hal memuliakan Tuhan ini dengan dua contoh, dua ekor hewan. Nah, hewan yang pertama, Bapak Ibu, adalah kupu-kupu. Bapak Ibu tentu tahu ya, proses dari kupu-kupu ini tidak begitu mudah. Mulai dari telur, lalu kemudian jadi larva, lalu kemudian jadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Dibutuhkan proses yang harus sabar, dibutuhkan proses yang lama untuk menjadikan dia seekor kupu-kupu yang sangat indah. Ketika dia menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah, dia membuat warna bagi kehidupan di dunia ini. Dia membuat warna ketika dia berada di bunga-bunga. Dia membuat orang yang melihatnya begitu sukacita ketika melihat kupu-kupu yang cantik itu berterbangan di mana-mana. Yang paling menarik dari kupu-kupu ini, Bapak Ibu, dia konsisten. Dia tahu tujuannya adalah untuk menjadi seekor kupu-kupu. Dia tidak mau menjadi ulat, dia tidak mau menjadi kepompong, dia tidak mau menjadi larva, tetapi dia tahu tujuannya adalah untuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dia mempertahankan kekonsistenannya. Apapun yang terjadi, walaupun prosesnya lama, walaupun prosesnya menyakitkan, tapi dia tahu tujuannya adalah untuk menjadi seekor kupu-kupu. Konsisten dengan tujuannya. Nah, berbeda dengan hewan yang satu lagi, bunglon. Bapak Ibu, bunglon dia selalu berubah-ubah. Dia selalu tidak konsisten. Kalau dia di tanah, dia akan berubah warna menjadi coklat. Kalau dia di daun, dia akan berubah warna menjadi hijau. Jadi dimanapun dia berada, dia tidak konsisten. Dia bisa berubah-ubah. Dia tidak, artinya dia mengkompromikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Itulah bunglon. Beda dengan kupu-kupu tadi. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, sebagai wanita yang diciptakan Tuhan bagi kaum ibu yang segambar dengan Allah, penting sekali kita mengetahui bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus konsisten dengan hal tersebut. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus konsisten bahwa saya untuk memuliakan Tuhan. Janganlah engkau mengikuti dunia ini. Artinya kita tidak boleh seperti bunglon.
berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan keinginan daging, berkompromi dengan dunia ini. Tidak boleh. Hidup kita, tujuan kita haruslah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Konsistenlah dengan itu. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, perbuatlah bukan untuk manusia, tetapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi penting bagi kita untuk mengingat tujuan hidup kita. Saya digambarkan serupa dengan Allah, saya segambar dengan Allah, maka saya harus konsisten berdasarkan hidup saya dengan firman Tuhan. Secara khusus buat ibu-ibu, secara khusus buat kaum mama, kita segambar dengan Allah, wanita yang berharga, wanita yang istimewa. Maka marilah kita memulai gaya hidup wanita Kristen. Seperti apa gaya hidup wanita Kristen? Yang pertama tadi, prinsip kegunaan. Apakah yang kita lakukan berguna atau tidak? Yang kedua, prinsip membangun. Yang ketiga adalah prinsip untuk memuliakan nama Allah. Ingatlah ini baik-baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita pada akhirnya tujuan kita itu adalah semuanya untuk boleh memuliakan nama Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari menjadi wanita Kristen. Mulailah dengan gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kegunaan, kemudian membangun, konstruktif, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita semua juga pasti bisa, ya, untuk semua jemaat kita semua pasti bisa. Kita akan dimampukan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengundang kita untuk benar-benar sungguh-sungguh berdoa di dalam hati kita. Terlebih-lebih mari kita berdoa khusus untuk ibu-ibu. Berdoalah terus supaya iman kita semakin dibangun oleh Tuhan. Iman kita semakin dibangun oleh Tuhan. Dan sebagai seorang wanita kita dimampukan untuk menjadi istri yang sesuai firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, istri yang takut akan Tuhan. Dan sebagai ibu kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan menjadi seorang ibu yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyelesaikan, menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, mohon pertolongan Tuhan di atas semuanya Tuhan, di atas segala sesuatu yang telah hamba sampaikan. Hamba berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang bekerja sehingga memampukan seluruh jemaat Tuhan pada hari ini untuk menjaga gambaran Tuhan di dalam hidupnya, gambaran Allah di dalam hidupnya, gambaran Allah yang baik itu dengan menjadi pribadi yang melakukan hal-hal yang berguna baik bagi orang lain ataupun bagi diri sendiri. Juga Tuhan mampukan jemaat-Mu untuk menjadi pribadi yang membangun, baik itu dengan perkataan, dengan sikap, dengan tindakan, dan juga menjadi pribadi yang memiliki gaya hidup yang terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Hamba percaya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja kepada kami semua Tuhan, sehingga kami sampai akhir hidup kami boleh tetap semakin memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Di hari istimewa ini saya mau katakan, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian, saya mau katakan, pria itu adalah pria yang perkasa dan wanita adalah wanita yang hebat. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yeah.
mendengarkan warta jemaat. Baiklah, sekali lagi shalom bagi kita semua. Dan sekali lagi juga saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Ya, nah jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin menyatakan beberapa warta ya. Tapi sebelum saya membacakan warta dan juga laporan keuangan gereja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada semua jemaat. Sebagai seorang gembala sidang yang tentu saja saya ingin menyatakan satu himbauan bagi kita semua. Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap saya mengingatkan kepada Bapak Ibu jemaat, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, tetaplah kita tetap tenang, tetap kita nggak boleh putus asa ya, dan tetap berharap bahwa wabah COVID-19 ini pasti akan segera berlalu oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan Bapak Ibu, tetap mari kita sama-sama jaga kesehatan, tetap menjalankan himbauan pemerintah, apa yang diberitahukan oleh pemerintah, apa yang diinformasikan oleh pemerintah, layaklah kita untuk mengikutinya dengan baik. Karena saya percaya Bapak Ibu, tidak ada peraturan yang tidak baik manfaatnya. Tentu setiap peraturan memiliki satu manfaat. Sudah waktunya Indonesia mengubah pepatahnya yang mengatakan semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Itu tidak boleh lagi kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjalankan himbauan pemerintah, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap juga stay at home. Dan hanya pergi untuk sesuatu urusan yang memang sangat-sangat penting. Kalau masih bisa di rumah, marilah kita bersyukur untuk hal tersebut. Baik, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyatakan satu himbauan yang penting juga. Nah, ini berkaitan juga dengan surat dari Dimas Kristen yang disampaikan kepada kami juga para hamba-hamba Tuhan, mengingat ketika beberapa waktu yang lalu ada semacam perdebatan ya, muncul satu pernyataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, lalu kemudian diperdebatkan di media sosial, dan pada akhirnya perdebatan panjang itu sama sekali tidak menjadi berkat ya. Justru orang-orang yang di luar kekristenan akhirnya mengejek gitu loh, akhirnya meremehkan. Kok seperti itu ya orang Kristen ya gitu ya, kok saling bertengkar, saling berselisih paham, saling berdebat bahkan di media sosial. Maka dengan itu Bapak Ibu jemaat sekalian, saya menghimbau bagi kita semua, penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan bijak-bijaklah bermedia sosial. Jangan sampai, saya percaya tidak ada jemaat Gereja Metodis Pelabuh yang seperti itu ya. Ini sebuah himbauan. Jangan sampai mengalami kejadian yang seperti beberapa waktu lalu yang saya bilang ya, perdebatan yang di media sosial tidak menjadi berkat. Maka penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang di dalam gereja untuk bijak-bijak bermedia sosial. Jangan pakai media sosial untuk menyatakan satu sindiran. Jangan pakai media sosial untuk mengatakan curahan hati, istilahnya apa ya saya bilangnya, curahan hati yang sebenarnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda ingin curahkan hati, curahkan persoalan, firman Tuhan udah bilang, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Jadi kita sudah punya tempat curhat terbaik, yaitu Tuhan kita. Jadi jangan pakai media sosial juga untuk menyatakan curahan hati yang tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Juga jangan pakai media sosial untuk menyatakan pertengkaran atau perdebatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi saya percaya Jemaat Metodis Pelabuh adalah anak-anak Tuhan yang akan bijak bermedia sosial. Jadi Anda kalau mau pakai media sosial, baik itu melalui WA, status Facebook, status Instagram, ya lebih baik hal-hal yang bermanfaat. Contohnya apa? Saya sangat senang kalau orang misalnya memfotokan resep-resep makanan. Nah itu kan jadi berkat ya. Orang yang melihatnya, waduh mantap nih resep, kita coba yuk, mantap. Ya kan itu kan lebih baik ya. Atau misalnya share lagu-lagu rohani, wah itu bisa menjadi berkat ya.
atau share firman Tuhan, tapi share firman Tuhannya yang menjadi berkat. Jangan pakai firman Tuhan untuk menyindir orang lain, itu juga tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi gunakanlah media sosial itu sebagai tempat untuk memuliakan nama Tuhan, sebagai tempat untuk memberkati orang lain, sebagai tempat yang menyatakan kedamaian, sukacita, ya, itu hal-hal yang terbaik ya. Dan saya percaya seluruh jemaat Tuhan bisa melakukannya. Saya bisa, kamu bisa, kita semua bisa bijak bermedia sosial. Oke, baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan warta kita pada hari ini. Mohon perhatiannya. Nah, yang pertama adalah untuk laporan keuangan gereja kita untuk seminggu yang lalu. Bapak yang dikasihi Tuhan, untuk minggu lalu itu ada 2 kali persembahan ya. Ada 2 kali persembahan yang dikumpulkan. Yang pertama masuk ke kas gereja dan yang kedua masuk ke kas pembangunan. Nah, untuk yang masuk ke kas gereja total semuanya adalah 1.628.000. 1.628.000. Kemudian yang masuk ke kas pembangunan sebesar 420.000. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu ya, yang selalu ingat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kemudian untuk perpuluhan ya, ada NN 100.000, ada NN 400.000, ada NN 800.000, ada NN 380.000, ada NN 400.000, ada NN 300.000, dan ada juga NN 500.000. Selanjutnya untuk ucapan syukur dari NN 300.000, NN 100.000, dan NN 400.000. Kemudian misi NN 100.000, sosial NN 100.000, untuk pembangunan NN 200.000, NN 40.000, dan untuk sekolah minggu ya, persembahan sekolah minggu ya, hebat ya, anak-anak sekolah minggu juga masih ingat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih untuk orang tua yang terus mengingatkan anak-anaknya. Jadi untuk sekolah minggu semuanya 120.000 pada minggu yang lalu ya, puji Tuhan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan untuk kegiatan-kegiatan gereja kita. Ya, seperti biasanya Bapak Ibu, jangan lupa bahwa setiap hari Rabu kita ada ibadah online ya. Ibadah doa online setiap jam 8 malam. Mari kita memberikan waktu khusyuk untuk berdoa. Di tengah situasi ini harus makin banyak berdoa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk Rabu depan yang melayani itu worship leader adalah Pak Titus, pemusiknya Cuantau Agung, dan renungannya saya sendiri ya. Selanjutnya untuk kebaktian sekolah minggu. Ya, kebaktian sekolah minggu jangan lupa ibadah sekolah minggu tetap secara online di rumah masing-masing setiap jam 8:30 ya. Karena ini online, maka kita mulainya itu setiap jam 8:30 pagi. Worship leader untuk minggu depan itu Ibu Fong. Kemudian singersnya, ada singersnya ya, Ibu Delora dan Saudari Meli. Kemudian pemusiknya Ibu Jenny, dan yang membawakan cerita firman Tuhan adalah saya sendiri ya. Selanjutnya untuk kebaktian umum minggu depan ya, kebaktian umum minggu depan yang melayani liturgis Bapak Joni, singersnya Bapak E Sitorus dan Bapak Asien. Kemudian pemusiknya Cuantau Agung, pengkhotbah adalah Cuantau Agung, dan slide operatornya adalah Daniel Samusir. Jadi Bapak Ibu tetap ingat, jangan lupa ibadah umum online itu selalu jam 10 pagi ya. Jadi mari tetap kasih waktu Bapak Ibu ya untuk boleh beribadah setiap hari minggunya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allahmu. Itu perintah Tuhan Bapak Ibu ya. Kemudian ya, saya ingin mengingatkan untuk sekolah minggu, bagi orang tua sekolah minggu, anak-anak kelas kecil yang telah selesai lomba kegiatan mewarnai sekolah minggunya, dan juga yang kelas besar yang sudah selesai membuat kartu ucapan selamat hari ibu bagi mamanya, itu tolong nanti tetap dikumpulkan ya, orang tua ya, bagi orang tua anak sekolah minggu, bagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pada hari Senin ya, saya minta pada hari Seninnya hasil mewarnai yang kelas kecil tolong difotokan, didokumentasikan, kemudian dikirim ke WA Cuantau Agung. Kemudian juga untuk hasil kartu ucapan selamat hari ibunya juga didokumentasikan pada hari Senin ya Bapak Ibu ya. Hari Senin baru
dikirim ke WA Cuantal Agung. Nah, lalu kemudian adik-adik sekolah minggu jangan takut, nanti setelah kami akan memberikan penilaian dan hadiah akan diberikan setelah sekolah minggu aktif kembali beribadah di gereja. Jadi ini tetap kami ingat dan kami catat nama-namanya ya. Oke, jadi adik-adik sekolah minggu tetap semangat ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk hadiah hari Ibu seperti yang saya wartakan minggu lalu, bagi ibu-ibu sekalian, kami pada hari Minggu ini selesai kebaktian umum nanti akan mengantarkan hadiah hari ibunya ke rumah masing-masing. Bagi yang kami bisa langsung titip, ada nanti juga yang harus kami titip, kami akan titip ya. Mungkin karena lokasi yang tidak memungkinkan, kami akan titip seperti itu. Jadi sekali lagi ibu, kami berdoa agar bingkisan hari Ibu dari gereja ini bisa menjadi berkat bagi semua ibu-ibu ya. Dan ibu-ibu, doa kami seluruh ibu-ibu di gereja kita ini selalu sehat, melimpah sukacitanya dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Baiklah, dan juga terakhir saya ingin mengatakan bahwa aksi sosial kita sudah diadakan, sudah dilakukan pada semalam ya, tepat pada jam 1 siang. Jadi sudah dibagikan, sudah di-sharekan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi saya sebagai pimpinan jemaat juga majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan sehingga aksi sosial ini dapat berjalan dengan baik. Sangat luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang melimpahkan ya segala sukacita dan damai sejahtera, dan Tuhan akan terus memakai Bapak Ibu untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan dan saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak Ibu sponsor sekalian dan juga Bapak Ibu jemaat yang telah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Baik, ya inilah warta yang setelah saya sampaikan. Bapak Ibu jemaat sekalian, terima kasih banyak telah memberikan perhatian untuk mendengarkan warta dari saya pada hari ini. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita ya. Seperti biasanya kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian dulu ya, pujian terakhir di dalam ibadah kita yang menyatakan satu pengakuan iman kita bahwa kita akan tetap setia sampai akhir kita menutup mata. Kita akan tetap setia melayani Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Menangis di bawah kakimu.
Yesus, sebagai seorang mama, Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat-sangat luar biasa merasakan bagaimana melayani Tuhan itu melalui keluarga kami, mengasihi Tuhan itu melalui anggota keluarga kami Tuhan. Jujur Tuhan, tidak mudah. Kami masih jauh dari kesempurnaan Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan. Terkadang kami mengeluh Tuhan. Terkadang kami tidak sabar Tuhan. Terkadang kami bisa saja kami jadi marah. Bahkan mungkin kami menyalahkan banyak hal. Tuhan, kami memohon ampun kepada Tuhan. Jikalau ketika kami menjadi seorang mama, kata-kata kami, sikap kami, tindakan kami, perbuatan kami pernah menyakiti hati anak-anak kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh memohon maaf. Kami sungguh-sungguh memohon pengampunan daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah terbersih di dalam hati dan pikiran kami untuk menyakiti ataupun melukai anak-anak kami ataupun anggota keluarga kami dengan perkataan dan sikap kami Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan, sekali lagi oleh karena kedagingan kami yang sering sekali kami ikuti Tuhan, sehingga kami terjatuh di dalam dosa tersebut. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa, berikanlah Tuhan kami sebagai mama, sebagai istri, sebagai perempuan, wanita-wanita yang dipercayakan oleh Tuhan. Kami meminta kepada Allah, Tuhan, tolonglah kami Bapa yang di surga, tolonglah kami, berikan kami kekuatan Tuhan, teguhkanlah iman kami Tuhan, tambahkanlah bagi kami senantiasa hikmat daripadamu Tuhan, tambahkanlah kami senantiasa kesabaran daripadamu Tuhan, sebab kami Tuhan tahu Tuhan bahwa tantangan demi tantangan akan terus kami hadapi Tuhan. Tetapi biarlah dengan karena pertolongan daripada Tuhan sajalah, dengan hanya mengandalkan Tuhan sajalah, kami bisa menjadi wanita yang bijaksana, menjadi mama yang bijaksana, menjadi istri yang takut akan Tuhan, hanya kepada Tuhan, dan bisa memuliakan nama Tuhan di dalam anggota keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, bagi mama kami yang di antara kami masih boleh hidup sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa, Engkaulah Tuhan yang memberkati mama-mama kami Tuhan. Berikanlah mereka senantiasa kesehatan yang baik Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka Tuhan. Kami berdoa bagi mama kami Tuhan. Dimanapun mereka berada pada hari ini, kami berdoa agar sukacita Tuhan senantiasa di dalam hati mereka. Agar biarlah Tuhan pikiran mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati mereka diteguhkan imannya oleh Tuhan. Semakin hari, semakin menikmati hari tua mereka di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, apabila ada orang tua kami, orang tua perempuan kami yang sampai hari ini belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup, maka kami meminta dan memohon kepada Tuhan, baik mama kami, baik mama mertua kami yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus, kami memohon kepada Roh Kudus Tuhan, Engkau menjamah hati mereka Tuhan, Engkau menjamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dilawan oleh Roh Kudus Tuhan, membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup bagi mereka. Sebab kami rindu mereka juga mengalami hidup yang kekal sama seperti yang kami terima daripada Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Bapak yang di surga. Kami menyerahkan hanya kepadamu Tuhan seluruh anggota jemaat kami, para wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang berharga di mata Tuhan. Biarlah Tuhan, baik mereka yang secara single parent merawat dan membesarkan anak mereka. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan, tetapi Engkaulah Tuhan yang akan menolong mereka membesarkan anak-anak mereka. Engkaulah Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Engkaulah Tuhan yang akan memberkati masa depan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan juga bagi wanita-wanita di jemaat Tuhan yang sampai hari ini merindukan hadirnya keturunan
keturunan di tengah keluarga mereka. Kami percaya mujizat Tuhan nyata dan akan terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka. Kau akan memberkati buah kandungannya sehingga akan hadir seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka sehingga menambah satu kebahagiaan bagi keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang di surga, hamba menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh jemaat-Mu untuk terus menghadapi segala sesuatunya dengan sesuai kehendak Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, baik usaha mereka, baik pekerjaan mereka, baik anggota keluarga mereka, baik iman mereka. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, mohon Engkau menolong, memberikan jalan keluar apabila ada kesulitan yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga terus berdoa, bila seluruh jemaat-Mu dilindungi oleh Tuhan dari wabah COVID-19 ini. Engkau yang menjaga dan memelihara seluruh jemaat Tuhan dan seluruh anggota keluarga mereka. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan memberikan jawaban atas doa mereka Tuhan, indah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang di surga, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, kami rindu Tuhan mengakhiri ibadah ini dengan satu komitmen Tuhan untuk semakin setia di hadapan Tuhan, untuk semakin setia melakukan firman Tuhan, untuk semakin setia beribadah, setia berdoa, setia melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, menutup ibadah kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serupa dengan Allah, maka pentinglah bagi kita agar di dalam kehidupan kita benar-benar menaruh gambaran Tuhan di dalam karakter kita, di dalam sikap kita, di dalam setiap perkataan kita. Biarlah kasih Tuhan akan senantiasa memimpin kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan marilah dengan rendah hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, mari kita katakan amin.